Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita ketemu lagi bersama Ustadzah Nana. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih yang akan membahas tentang indahnya panggilan Allah atau sering kita sebut dengan azan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta kompetensi. Pada kompetensi dasar kali ini, yaitu bab indahnya panggilan Allah, kalian pada aspek spiritual dapat menerima panggilan azan. Sosialnya, memenuhi panggilan azan untuk kebaikan. Yang ketiga, pengetahuan, pengertian, dan tata cara bacaan azan dan iqomah. Yang keempat, keterampilan mengumandangkan azan dan iqomah. Seperti biasa, Ustadzah hanya akan mengambil aspek pengetahuan dan keterampilan saja, yaitu pengertian dan tata cara bacaan azan dan iqomah, serta keterampilannya mengumandangkan azan. Diharapkan setelah belajar bab ini, kalian dapat mengumandangkan azan dan iqomah sesuai dengan ketentuan yang ada. Muqaddimah atau pembukaan ya. Sebelum mulai pelajaran, kita akan disuguhkan dengan sebuah hadis oleh riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan bahwa para muazin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Loh, kenapa? Karena nih kita baca ya. Beberapa ulama memaknai orang yang berleher panjang sebagai majas atau yang disebut dengan kiasan ya. Jadi nggak beneran lehernya panjang itu tidak, tapi itu adalah sebuah kiasan. Ibnu Arabi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang paling banyak amalnya. Sedangkan Imam Qadhi Iyad berpendapat bahwa yang dimaksud berleher panjang dalam hadis tersebut adalah orang yang senantiasa mengumandangkan azan akan cepat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Jadi, bagi siapa yang gemar mengumandangkan azan, insya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Untuk anak-anak ustadzah, semangat belajar azan, dan ketika kita sudah praktek azan nanti, semoga kalian berani untuk belajar azan di musola. Tidak apa-apa ya, namanya belajar dulu, oke? Oke, sekarang kita mengamati gambar. Lihat, ada gambar apa itu anak-anak? Iya, betul sekali. Di situ ada seorang anak yang namanya Elzamo. Di gambar itu Elzamo sedang mengumandangkan azan. Mari kita baca bersama ya. Dari gambar di samping, apa yang sedang dilakukan Elzamo? Ya, Elzamo sedang mengumandangkan azan. Elzamo anak yang soleh. Dia rajin sholat berjamaah. Suara Elzamo juga nyaring. Apa saja yang dilafalkan Elzamo ketika azan? Apa yang kalian lakukan ketika mendengar suara azan? Bagaimana sikap kalian ketika sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara azan? Pernahkah kalian mengumandangkan azan? Jika kalian belum hafal azan, yuk kita hafalkan bersama. Nah, jadi di sini kita akan belajar apa aja sih sikap kita. Oh, ketika kita lagi main layangan, tiba-tiba ada azan. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah tetap melanjutkan bermain layangan? Ataukah kita berhenti sebentar, kemudian mendengarkan azan, lalu mengambil air wudhu? Nah, nanti kita akan pelajari ya.
Selanjutnya kita belajar lafal azan dan artinya. Nih, tadi kan Elzamo lagi azan. Nah, berikut adalah lafal yang diucapkan Elzamo ketika azan. Dengarkan baik-baik ya. Kemudian kalian ikuti Ustazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, setelah tadi kita praktek azan, nanti kan ada cara menjawab azan, ada doa setelah azan. Nah, tapi itu nanti akan kita lanjutkan materi untuk minggu depan. Sekarang kita lanjutkan materi minggu ini dulu ya. Ayo membaca. Lafal yang dikumandangkan Elzamo tersebut adalah lafal azan. Nah, dari sekian banyak tadi penjelasan Ustazah, apa sih yang disebut dengan azan? Kalian bisa menyimpulkan nggak? Ya, betul. Azan itu adalah sebuah panggilan untuk menunaikan sholat. Jadi, azan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Tapi ada juga sholat yang tidak diawali atau dikumandangkan dengan azan. Contohnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nanti akan kita pelajari ya di bab yang lain. Sekarang kita pelajari tentang bab azan dulu. Selanjutnya, azan disunahkan dalam Islam. Jika azan sudah dikumandangkan, orang Islam segera datang ke masjid atau musola. Bagi anak laki-laki, silahkan ketika mendengar suara azan, silahkan langsung ke masjid dan musola. Tetapi ingat, Ustazah berpesan karena kita sedang dalam pandemi saat ini, jadi tetap dijaga kesehatan. Ingat, memakai masker dan jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter, kalau enggak 2 meter itu lebih baik, oke? Nah, orang yang mengumandangkan azan, ketika kalian sampai di masjid atau musola, kemudian kalian melihat ada orang yang mengumandangkan azan, itu disebut dengan muazin. Ya, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Contoh, Elzamo pergi ke masjid, kemudian dia mengumandangkan azan. Nah, Elzamo itu disebut dengan muazin. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita perhatikan ada gambar anak bermain bola dan ada anak-anak beserta ayahnya pergi ke masjid. Saat kita sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara azan. Kita segera menghentikan permainan. Orang yang sedang bekerja segera menghentikan pekerjaannya. Saat kita sedang bercakap-cakap, di masjid dekat kita dikumandangkan azan, kita harus menghentikan pembicaraan. Ya, jadi ketika kita sedang
entah itu belajar atau entah itu ngobrol dengan teman-teman atau dengan siapa, ketika mendengarkan suara azan, kita menghentikan pekerjaan kita dulu. Yang lagi bermain dihentikan mainnya, yang sedang bekerja silahkan dihentikan pekerjaannya, yang sedang berbicara atau ngobrol silahkan dihentikan dulu pembicaraannya. Kita dengarkan azannya baik-baik, kita resapi, lalu kita jawab azannya. Nanti ya, di minggu depan insya Allah kita akan bahas cara menjawab azan. Itu ada nanti. Oke, orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Ingat ya, misalkan ada azan, kita lagi ngobrol, kemudian ada azan, kita berhenti mendengarkan azan. Nah, kita itu disebut dengan mustami'. Bagi mustami', jika mendengar azan, segera menghentikan kegiatannya sampai azan usai. Ya, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, kalau lagi ngobrol, ada azan, silakan hentikan ngobrolnya. Kita dengarkan dulu azannya baik-baik, ya. Setelah itu, kita lanjut, lebih baik lagi kita lanjut mengambil air wudhu. Seperti itu. Selain mendengarkan azan, mustami' juga menjawab azan. Ya, jadi jangan hanya mendengarkan, tapi lebih baik lagi ketika kita harus menjawab azan. Ya, materi terakhir di minggu ini pelajaran fikih yaitu tentang syarat seorang muazin. Seorang muazin itu disyaratkan yang pertama, dia harus beragama Islam, ya. Syarat muazin itu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, sudah dapat membedakan baik dan buruknya. Jadi dia sudah bisa tahu, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, oh ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Itu syarat seorang muazin yang disebut dengan mumayyiz. Yang ketiga, dia harus laki-laki. Boleh, perempuan boleh azan, tapi khusus jamaah perempuan dan tidak menggunakan pengeras suara. Jadi misalkan di rumah ada ayah dan adiknya laki-laki, maka ayah dan adik pergi ke masjid, kemudian ibu dan kakak perempuan itu di rumah, maka boleh mengumandangkan azan asalkan jamaahnya sesama perempuan dan tidak menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, suci dari hadas dan najis, ya, harus suci. Tidak ya kita harus suci baik pakaian atau tempat, itu pokoknya harus suci dari hadas dan najis. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Ya, kita berdiri menghadap kiblat lalu mengumandangkan azan. Selanjutnya, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Ya, kalian pernah nggak mendengar orang azan itu bisik-bisik? Nah, tidak ada kan? Ya, karena itu syarat seorang muazin itu mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Tujuannya apa? Agar orang-orang di sekeliling kita mendengar bahwa panggilan untuk sholat telah tiba. Oh, ini udah azan, berarti sudah masuk waktunya sholat. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Ya, insya Allah membaca doa selesai azan itu akan kita bahas minggu depan. Oke? Alhamdulillah sudah selesai materi fikih hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu azan, lafal azan beserta artinya ya. Tadi udah Ustazah praktekkan juga cara melafalkan azan. Kalian bisa belajar di rumah bersama ayah dan ibu di rumah, nggak apa-apa. Lalu
syarat seorang muazin kita juga sudah belajar. Insya Allah minggu depan akan kita bahas lagi materi azan selanjutnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semua.